Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anakku sekalian, kembali lagi di video pembelajaran kali ini ya. Wah, hari ini kita akan mengetahui tentang apa ya? Yuk kita simak pembelajaran berikut ini. Materi kali ini yaitu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Materinya adalah tentang peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Nah, tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Anak-anak pasti masih ingat kan negara bagian mana saja yang termasuk di dalam ASEAN? Wah, hebat sekali yang masih ingat ya. Kalau ingin mengingat lagi bisa dilihat di rangkuman yang kemarin. Oke, sekarang yang akan kita pelajari adalah tentang apa sih globalisasi itu. Nah, di sini pengertian globalisasi adalah proses masuknya di ruang lingkup dunia. Bagaimana penyebab adanya globalisasi ini? Yaitu globalisasi antara lain perkembangan teknologi, alat komunikasi, dan alat transportasi. Selain itu, ciri-ciri globalisasi adalah adanya keterbukaan di segala bidang, meningkatnya perdagangan, hubungan sosial, pola hidup antara manusia, serta antar negara saling membantu. Itulah ciri-ciri globalisasi. Berikutnya, manfaatnya. Manfaatnya globalisasi adalah dapat mengakses informasi di seluruh dunia, memperluas lapangan pekerjaan, pasar internasional, memenuhi kebutuhan, menciptakan kawasan damai, bebas, dan netral, serta menumbuhkan rasa saling memiliki. Ya, itu bisa dilihat ya di rangkuman kalian. Selanjutnya, faktor kerjasama. Nah, di sini faktor kerjasama antara lain adalah sumber daya alam, faktor kerjasama antar negara ASEAN ya. Yang kedua, berada dalam wilayah Asia Tenggara. Ya, yang termasuk ASEAN ini harus berada di Asia Tenggara. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut dengan IPTEK. Nah, kerjasama di bidang apa saja? Yang pertama, bidang sosial. Contohnya, penanggulangan bencana alam, meningkatkan kesejahteraan sosial, melindungi hak dan keadilan, meningkatkan kualitas sarana, serta perlindungan sosial. Yang kedua, kerjasama bidang budaya. Contohnya, meningkatkan jumlah tenaga ahli, memberikan bantuan, kerjasama meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menyelenggarakan SEA Games, mengenalkan budaya khas dari negara masing-masing ya, melakukan pertukaran pelajar, serta meningkatkan UKM di bidang kebudayaan dan kesenian. Selanjutnya di bidang politik, contohnya kerjasama pembentukan masyarakat politik keamanan ASEAN, membentuk masyarakat politik keamanan ASEAN atau disebut dengan APSC, ASEAN Political Security Community. Selanjutnya bisa perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral, perjanjian ekstradisi, serta perjanjian negara bebas nuklir. Itu merupakan kerjasama bidang politik. Selanjutnya, manfaat globalisasi. Ya, manfaat globalisasi kerjasama dalam kerjasama di negara ASEAN. Manfaatnya kita sebutkan satu-satu ya. Di bidang ekonomi, kerjasama dalam ekspor dan impor jadi lebih mudah. Yang kedua, bidang sosial, masyarakat lebih mudah dalam melakukan komunikasi. Di bidang budaya, kerjasama dalam pertukaran budaya. Bidang politik,
Globalisasi dapat meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Bidang iptek, para pelajar memperoleh kemudahan dalam mengakses informasi untuk menunjang pendidikan. Selanjutnya, kalian pasti tahu ya obat-obat terlarang atau yang disebut dengan narkoba. Bagaimana peran Indonesia terhadap narkoba di negara ASEAN? Peran Indonesia adalah peredaran obat terlarang menjadi kegiatan lintas negara harus diatasi di negara ASEAN. Obat terlarang memberikan dampak negatif. Indonesia pun berperan kerjasama memberantas peredaran obat terlarang. Kepolisian Indonesia sering menangkap pelaku peredaran obat yang berasal dari negara ASEAN lain. Indonesia kemudian memberikan hukuman terhadap pelaku sebagai efek jerah dan mengurangi peredaran obat terlarang. Berikutnya, kerjasama ASEAN dalam menanggulangi obat-obatan terlarang, yaitu meningkatnya kejahatan narkoba akan mengancam keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia bekerjasama menyusun langkah dalam mencapai ASEAN Drug Free 2015. Semua negara saling menukar informasi dalam hal rehabilitasi, pencegahan, dan penegakan hukum. Yang ketiga, cara mencegah penyalahgunaan obat terlarang, menanamkan pemahaman hidup sehat, kegiatan positif, memperkuat iman dan takwa, memilih lingkungan pergaulan, membangun komunikasi yang baik, dan hubungan yang baik dengan teman maupun keluarga. Bagaimana dampak narkoba terhadap pengguna? Pertama, kita akan membahas bagaimana dampak narkoba terhadap pengguna, yaitu mengganggu kesehatan fisik, stres berat, memicu berbagai tindakan kriminal, mendapat hukuman, dan menyebabkan overdosis. Yang kedua, dampak terhadap keluarga, merusak hubungan antar keluarga, menurunkan perekonomian, menyebabkan keluarga dikucilkan, membuat keluarga menanggung malu, serta membebani psikis anggota keluarga. Dampak terhadap masyarakat, meningkatnya angka kejahatan, meningkatnya pengangguran, meningkat angka kemiskinan, meningkatnya biaya penegak hukum dan pengobatan, dan meningkatkan perusahaan fasilitas umum. Dampak terhadap bangsa Indonesia akan kehilangan generasi penerus yang menjadi harapan bagi masa depan bangsa. Jika mereka menggunakan narkoba, maka masa depan bangsa akan terancam. Selanjutnya, contoh kerjasama di bidang iptek, yaitu deklarasi penguatan kerjasama pendidikan yang dilaksanakan pada KTT ASEAN ke-15 tahun 2019. Kerjasama bertujuan meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN, pertukaran pelajar antar negara ASEAN dalam program studi mobility, serta ASEAN University Network. Tujuan kerjasama kali ini yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan, meningkatkan stabilitas dan perdamaian, saling membantu di bidang sarana-sarana pelatihan, menjalin kerjasama lebih efektif, meningkatkan kualitas pendidikan, mempertahankan kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional. Manfaat kerjasamanya adalah menumbuhkan rasa saling memiliki, semakin dikenal budaya dari negara masing-masing, terciptanya kawasan damai, bebas, dan netral, meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi, semakin luasnya pasar internasional, pemenuhan kebutuhan dalam negeri, memperluas lapangan pekerjaan. Itulah peran Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Coba dibaca kembali rangkuman yang sudah diberikan kepada kalian.
Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.